Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Secara umum, bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kemudian jenis-jenis bank dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral tidak berorientasi pada keuntungan dan tidak melayani masyarakat umum secara langsung. Yang kedua yaitu Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan bank yang melayani masyarakat kecil dan menengah di wilayah pedesaan atau perkotaan. Fokus utama BPR adalah memberikan kredit skala kecil, menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposit, dan namun tidak menyediakan layanan giro. Kemudian, peran perbankan dalam perekonomian. Yang pertama, menghimpun dana. Bank menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, deposito, dan giro. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan dana. Dana yang dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai keperluan seperti usaha, konsumsi, dan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu memfasilitasi pembayaran. Bank menyediakan sarana dan sistem pembayaran yang memudahkan transaksi antar individu dan bisnis, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan kartu debit atau kredit. Yang keempat, menyediakan jasa keuangan lainnya. Bank juga menawarkan berbagai jasa keuangan lain, seperti penyimpanan barang berharga atau safe deposit box, valuta asing, dan produk-produk investasi. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi-fungsinya di atas, perbankan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Untuk kegiatan konvensional dan syariah, bank konvensional berlanjut terdapat berfungsi bunga dan memberikan bunga kepada nasabah penyimpanan dana dan mengadakan bunga kepada nasabah peminjaman dana. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba. Bank syariah menggunakan akad perjanjian yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah bagi hasil, musyawarah, kerjasama modal, murabah, jual beli dengan margin keuntungan, ijarah, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Keuntungan bank syariah diperoleh dari margin keuntungan penjual bagi hasil atau atas layanan yang diberikan. Produk bank simpanan, tabungan, deposito, giro, pinjaman, kredit konsumsi, KPR, KKB, KTA, kredit modal kerja, kredit investasi, pembayaran, transfer dana, clearance, RTGS, kartu debit atau kredit, uang elektronik, pelayanan lain, safe deposit box, bank garansi, letter of credit, transaksi, valuta asing, dan layanan perbankan digital. Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang menjadi anggota LPS. Tujuannya adalah untuk melindungi dana masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. Jika suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan dicabut izin usahanya, LPS akan membayar kembali simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini hingga 2 miliar per nasabah per bank. Berikutnya, materi tentang industri keuangan non-bank atau IKNB. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro. Fungsi utama lembaga pembiayaan yaitu memfasilitasi pembiayaan bagi masyarakat dan perusahaan.
Produk-produk lembaga pembiayaan antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Berikutnya, pengertian, fungsi, dan produk lembaga keuangan mikro, itu koperasi dan PT. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak di bidang penghimpun dan penyalur dana kepada anggotanya. Fungsinya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan akses keuangan. Produknya antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman anggota. Yang kedua, PT Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, yaitu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk menjalankan usaha keuangan mikro. Fungsinya yaitu menyediakan layanan keuangan bagi usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Produknya meliputi tabungan, pinjaman, dan layanan keuangan mikro lainnya. Berikutnya, pengertian, fungsi, dan produk lembaga jasa keuangan khusus. Yang pertama, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI atau Indonesia Exim Bank, yaitu lembaga yang memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendukung ekspor nasional. Fungsinya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Yang kedua, perusahaan pegadaian, yaitu badan usaha yang menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Fungsinya untuk menyediakan akses pembiayaan cepat dan mudah bagi masyarakat. Produknya meliputi kredit gadai, kredit dengan angsuran, dan layanan titipan barang. Yang ketiga, lembaga penjamin kredit atau LPK, yaitu lembaga yang memberikan penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM yang fleksibel namun kesulitan dalam memperoleh pinjaman bank karena keterbatasan anggaran. Fungsinya yaitu meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. Contohnya yaitu Jamkrindo dan Askrindo. Kemudian, perusahaan pembiayaan sekunder, perumahan ASMF, badan usaha yang didirikan untuk mengembangkan pasar sekunder perumahan melalui sekuritisasi aset KPR. Fungsinya adalah meningkatkan likuiditas pasar KPR dan mendukung program perumahan nasional. Lalu, PT Permodalan Nasional, Madani PNM Persero, badan usaha milik negara yang bertujuan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui pemberian modal, pendampingan, dan pengembangan kapasitas usaha. Fungsinya adalah meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan meningkatkan daya saing mereka. Produknya meliputi pembiayaan mikro, pembiayaan kecil, dan program pengembangan kapasitas. Yang terakhir, PT Dana Reksa Persero, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pasar modal dan investasi. Fungsinya adalah mendukung pengembangan pasar modal Indonesia melalui berbagai layanan seperti penjaminan emisi EVA, perantara pedagang outlet, dan manajemen investasi. Pengertian, fungsi, dan produk lembaga pembiayaan pasar modal. Yang pertama, perusahaan efek sekuritas, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi EVA, perantara pedagang outlet, dan atau manajer investasi. Fungsinya adalah membantu perusahaan dalam menerbitkan saham dan obligasi, serta memfasilitasi transaksi jual beli efek di pasar modal. Yang kedua, manajer investasi, pihak yang mengelola portofolio investasi efek untuk kepentingan nasabah atau investor kolektif reksadana. Fungsinya adalah membantu investor dalam mengelola investasinya di pasar modal. Yang ketiga, kustodian, bank atau lembaga keuangan lain yang menyimpan dan mengadministrasikan aset keuangan efek milik investor. Fungsinya adalah memberikan keamanan dan kepastian hukum atas kepemilikan efek. Yang keempat, bursa efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek. Fungsinya adalah menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien untuk perdagangan efek. Dan yang terakhir, lembaga clearing dan penjaminan LKP, lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek. Fungsinya adalah mengurangi risiko gagal bayar dalam transaksi pasar modal.